اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, kemudian iman Islam, dan Allah berikan kita pertolongan untuk berada di tempat yang sangat mulia dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah ridhoi dan berkahi, kemudian memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syayikhina fid dharain. Amin. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Bahasan yang ke-11 dari bab yang ke-6. An ba'dil hukama, dari sebagian ulama ahli hikmah, annahu qala, beliau berkata, man lam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak selamat dari kesalahan lidah. Siapa yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan selamat dari perbicaraan yang dilarang. Dari berbicara yang dilarang, omongan, perkataan yang dilarang. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, tuba liman salaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah bagi siapa saja yang dapat mengontrol lidahnya, kemudian rumahnya itu membuatnya merasa cukup luas, preda, wa baka ala khati'atihi, kemudian dia menangis atas dosa-dosanya. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan, beruntunglah bagi orang yang dapat menguasai lidahnya, yang dapat mengontrol lidahnya. Kemudian dia syukuri tempat tinggalnya dan dia sesali atas dosanya, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, kata beliau ulama ahli hikmah, siapa yang tidak takut kepada Allah maka tidak akan selamat dari lidah yang berbicara yang dilarang. Dan Rasulullah sampaikan, beruntunglah bagi orang yang dapat mengontrol lidahnya. Dan kemenangan yang pertama itu adalah orang yang dapat menjaga lidahnya. Salah satu pembahasan yang sangat banyak di dalam kitab-kitab akhlak tasawuf adalah lidah. Di dalam kitab kita ini saja sudah berapa kali pembahasan diulang tentang penjagaan lidah. Memang agama, nasihat itu tidaklah cukup sekali,
harus terus diulang-ulang. Karena bahayanya ilmu adalah lupa. Juga sering disampaikan oleh ulama, cukuplah, yaitu sabda Nabi, jika ingin masuk surga, maka jaga lidah. Dan salah satu dosa yang sangat besar adalah menyakiti manusia. Menyakiti hati manusia itu salah satunya dengan perbuatan lidah. Bahkan salah satu anggota tubuh yang sangat cepat menghancurkan amal ibadah adalah lidah. Lidah. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, dosa apa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka? Rasulullah menjawab, dosa lidah dan dosa kemaluan. Memang di antara dosa yang nikmat dilakukan, yaitu dosa yang dinikmati oleh lidah. Berbicara suka hati, tapi sedang menghancurkan diri. Sehingga Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang pantas dipenjara selama-lamanya daripada lidah kita ini. Daripada penjarakan lidah dari omongan yang terlarang. Nah, tapi tidak semua yang dilarang. Dan ghibah pun ada dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jenis ghibah yang dibolehkan. Di antaranya untuk menghindari diri dari perbuatan itu. Misalnya saat ini kita perlu membahas tentang orang yang menyirik, membid'ah-bid'ahkan, yang menyesat-nyesatkan, itu perlu dibahas dengan tujuan agar saudara kita, jamaah kita tidak ikut dalam jamaah itu. Kemudian ghibah yang dibolehkan untuk menjaga diri dari, dan untuk ada suatu keburukan orang yang tidak bisa kita akan perbaiki, kemudian kita sebut kesalahannya kepada orang yang kita percaya bisa dia yang memperbaikinya. Tidak sembarang ada kesalahan orang dibeberkan ke sana kemari, tidak jelas, tidak ada tujuan. Itulah yang menghancurkan. Seperti juga melaporkan kesalahan ke polisi, itu harus disebut. Ada tempat-tempat yang harus disebut untuk menyelesaikan. Tapi jika tidak ada di antara itu, itulah yang menghancurkan kita. Itu yang pertama, malam yakhsyallah, siapa yang tidak takut kepada Allah, maka tidak akan selamat dari lidah yang berbicara yang dilarang. Kemudian yang kedua, wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah, man lam yakhsha liqa Allah bil maut, lam yanju qalbuhu minal haram wasyubhat. Siapa yang tidak takut akan perjumpaannya dengan Allah, siapa yang tidak takut akan perjumpaannya dengan Allah, yaitu dengan kematian, tidak peduli terhadap kematian, perjumpaan, tidak peduli terhadap akan ada pertanggungjawaban,
pembalasan, maka hatinya tidak akan selamat dari perkara haram dan syubhat. Siapa yang tidak takut akan perjumpaan dengan Allah, akan pembalasan setelah kematian dari alam kubur, maka tidak akan selamat hatinya dari perkara yang haram dan syubhat. Ya, tidak peduli. Wal muharramat kismani, yang haram itu dibagi dua. Suatu yang haram dibagi dua. Kisman ahaduhuma syai'un muharramun li zatih kal maitah. Yang pertama haram karena zatnya, seperti bangkai, wadam, darah, anjing, babi, dan sebagainya. Nah, itu haram karena zatnya. Wasani yang kedua haram karena sebabnya. Nah, dia halal barang itu, tapi karena dicuri haramlah jadinya karena sebab. Wasyubahat, demikian juga syubhat. Syubhat itu dibagi juga. Kalau dia diragukan kehalalannya, maka itu hukumnya haram. Ini ya, halal atau haram. Lebih condong kepada keharamannya, maka itu adalah haram. Tapi kalau yang diragukan lebih condong haram, lebih condong halal, itulah wara'. Jika bisa dihitung, ini halal haram, lebih banyak halalnya. Tapi ada keraguan dia haram, maka kalau itu yang ditinggalkan, maka itu adalah wara', menjaga diri dari perkara yang tidak jelas. Tapi kalau diragukan ini halal atau haram, lebih condong haramnya, ada jalan halalnya sedikit, itu haram. Jadi yang subhat, yang wara' itu apabila ditinggalkan itu adalah wara', yaitu yang nyata halalnya, sedikit diragukan keharamannya. Itu yang kedua, siapa yang tidak takut akan kematian, maksudnya perjumpaan dengan Allah, pertanggungjawaban setelah kematian, maka dia tidak selamat dari perkara haram syubhat. Nah, terkait kemudian perkara yang samar-samar, tidak jelas, Rasulullah sampaikan, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, pilih yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Wal kadhib raibah, dan dusta itu adalah keraguan. Kemudian berikutnya, wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yanju minat tama'. Siapa yang tidak putus harap dari manusia, dari makhluk, maka dia tidak akan selamat dari sifat tamak. Nah, siapa yang tidak memutuskan harapan kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tidak akan selamat dari sifat tamak. Salah satu penyakit yang berbahaya, bergantung kepada manusia. Sehingga salah satu doa yang kita diajarkan, wal ghina 'anil nas, tidak butuh kepada
manusia, artinya tidak bergantung, berharap, selalu berharap. Maka Imam Malik, beliau kalau keluar rumah memakai pakaian terbaik. Imam Malik, kenapa memakai pakaian terbaik? Agar tidak manusia kasihan padanya. Jadi sebaliknya, kalau sengaja pakai pakaian yang tidak bagus agar dikasihi manusia, dikira miskin, ini pantas dibantu, itu itulah yang namanya aisan anil khalqi, bergantung, berharap kepada makhluk. Rasulullah bersabda, Ista'izu billah min tama'. Berlindunglah kepada Allah dari sifat tamak. Yahdi ila tawa', maka Allah akan memberikan petunjuk terhadap akhlak. Kemudian lanjutannya, wa man lam yakun hafizan ala amalih lam yanju minar riya. Siapa yang tidak menjaga amalnya, maka ia tidak akan selamat dari sifat, maka dia tidak akan selamat dari riya. Siapa yang tidak menjaga amalnya, maka tidak akan selamat dari sifat riya. Jadi amal harus dijaga. Ketika bersedekah yang dilihat orang, dijaga lillahi ta'ala. Apapun amal itu, terkhusus lagi jika di amal yang kita tidak sendirian, dijaga. Harus sambil dijaga. Ada lintasan-lintasan hati untuk bangga atau mencari perhatian manusia, segera ingat karena Allah. Jadi ada godaan-godaan sehingga dikatakan ada ujian di atas kesuksesan. Pembahasan kemarin hari Jumat, ada ujian di atas kesuksesan. Oh ya. Walal la yasluhul amal aqlu bi ghairi wara. Walal fauzu bi ghairi khasyah. Tidak baik kesuksesan, kemenangan, kelulusan tanpa takut kepada Allah. Nah, jadi ini kesuksesan, kelulusan, apapun itu tidak akan menjadi baik tanpa takwa kepada Allah, tanpa takut kepada Allah. Lulus jadi dokter, lulus jadi penghafal, lulus dari apa saja, dapat berprestasi, dapat juara, dapat berhasil lah dalam pandangan dunia, itu tidak akan la yasluh, tidak akan baik atau belum jika tidak takut kepada Allah Subhanahu.
Sama juga dengan ini, jika tidak dijaga maka tidak akan selamat dari sifat riya. Jadi ada ujian yang dibalik, ada ujian yang lebih berat di atas kesuksesan. Sukses, lulus, menang jadi apapun itu, lulus dari apapun itu, pendidikan dan sebagainya yang disebut oleh banyak orang sudah sukses, berhasil. Tapi jika tidak dijaga, maka tidak akan selamat dari sifat ria, sombong, dan sebagainya. Sehingga nikmat-nikmat itu dibawa dengan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ruyanahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Iyyakum an tukhlitu ta'atallah bihubbis sana'il ibad, fatahbata a'malakum." Jauhilah dirimu, jauhilah dirimu untuk mencampurkan ketaatan kepada Allah dengan senangnya pujian manusia, maka terhapuslah amal ibadah. Jauhilah taat kepada Allah yang dicampuri dengan senang pujian manusia, karena akan dapat menghancurkan amal ibadahmu. Nah, jadi beliau sampaikan, Rasulullah SAW sampaikan, jangan beribadah sambil senang dipuji manusia. Itu dapat menghancurkan amal ibadah. Beribadah sambil senang dipuji, apalagi sengaja mencari pujian. Ini senang-senang dipuji karena ibadahnya, itu sudah bahaya. Apalagi sengaja mencari pujian. Rasulullah berikan peringatan, jangan campurkan taat kepada Allah itu dengan senang pujian dari manusia. Bahaya, dapat menghapuskan pahala amal ibadah.
Inilah maksud daripada siapa yang tidak menjaga amalnya tidak akan selamat dari sifat riya. Rasulullah SAW bersabda, jangan campurkan ketaatan kepada Allah dengan senang pujian manusia. Wa man lam yasta'im billah ala ihtirasi qalbih lam yanju minal hasad. Siapa yang tidak minta tolong kepada Allah untuk dijaga hatinya tidak akan selamat dari sifat hasad. Siapa yang tidak berlindung kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk menjaga hatinya tidak akan selamat dari sifat hasad. Rasulullah sampaikan, al-hasadu yufsidul iman. Hasad itu dapat merusak iman. Kama yufsidus sabir al-asal, sebagaimana racun yang merusak madu. Jadi hasad itu dapat merusak iman. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah sifat hasad. Fa innal hasad yakulul hasanat. Karena hasad itu dapat menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sampaikan, jauhilah sifat hasad karena pembunuhan pertama di atas muka bumi ini terjadi karena sifat hasad. Habil dan Kabil membunuh saudaranya, Kabil membunuh saudaranya karena hasad. Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudaranya karena hasad. Sesama saudara saja hasad, apalagi yang bukan saudara. Sehingga Rasulullah sampaikan kepada kita untuk tidak semua nikmat itu diceritakan, karena bahayanya setiap nikmat ada orang yang hasad. Jadi dapat untung, dapat apa, tidak semua diceritakan. Kecuali kepada orang-orang yang kita percaya, kita saling menyatu. Kita membahagiakan keluarga kita, orang tua kita. Kalau kita ceritakan hal-hal yang baik, senang. Tapi kepada semua orang belum tentu. Karena setiap nikmat ada orang yang hasad. Di satu ayat kita dianjurkan untuk menyebut nikmat-nikmat Allah, termasuk menceritakan yang dalam hadis disuruh kita jaga-jaga, tidak semua kita ceritakan. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah untuk dijaga hati kita dari sifat hasad. Wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujubi. Siapa yang tidak memandang kepada orang yang lebih tinggi amalnya, ilmunya dan amalnya, tidak akan selamat dari sifat ujub. Hanya memandang diri saja, tidak memandang orang yang banyak lebih alim, lebih bagus, lebih banyak ibadahnya, tidak selamat dari sifat ujub, membanggakan diri. Jadi salah satu obat untuk menjauhi pencegahan sifat ujub ini, membanggakan diri. Lihatlah orang yang lebih alim, orang yang lebih bagus.
istimewa ibadahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man hamida nafsahu ala amalin salih, faqad dalla syukruh wa habita amaluh." Siapa yang memuji dirinya atas amalan soleh yang ia lakukan, maka sungguh sia-sialah syukurnya dan terhapus pahala amal ibadahnya. Rasulullah juga bersabda, "Laisa bil khair an yuzhirul qaul bilisanih." Bukanlah kebaikan orang yang menampakkan ucapan dengan lidahnya, sedangkan dalam hatinya membanggakan diri. Bukanlah kebaikan, sabda Nabi, orang yang menampakkan kebaikan lewat lidahnya, tapi hatinya ujub, membanggakan diri. Rasulullah kemudian bersabda, "Innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanah." Sesungguhnya ujub itu dapat menghapuskan amal ibadah 70 tahun. Ujub, membanggakan diri. Nah, sehingga salah satu penawarnya, lihat banyak orang yang masih lebih jauh istimewa ilmunya, amalnya. Kita tidak ada apa-apanya. Dasar-dasar saja belum beres, apalagi di atas dasar. Dari mana mau dibanggakan? Sehingga dikatakan ilmu itu petunjuknya amal. Beramal tanpa ilmu sedikit ataupun banyaknya la yasluh, tidak baik. Dan beramal dengan ilmu sedikit dan banyaknya itu baik. Sehingga syarat takwa yang pertama adalah ilmu. Nah, itu dia pelajaran yang sangat besar untuk kita resapi, untuk kita jaga diri agar kita beribadah tidak sia-sia. Yang pertama, kata beliau ulama ahli hikmah, siapa yang tidak putus harap kepada manusia tidak akan selamat dari sifat tamak. Yang kedua, siapa yang tidak menjaga amalnya tidak akan selamat dari sifat riya. Yang ketiga, siapa yang tidak mau minta pertolongan kepada Allah untuk dijaga hatinya tidak selamat dari sifat hasad. Siapa yang tidak melihat orang yang lebih tinggi ilmu dan amalnya tidak akan selamat dari sifat ujub. Mungkin dari sini ada usulan tambahan. Yang membohongin ini lama sekali nggak mau meminta maaf. Nah, pada saat sakaratul maut itu agak sulit kematiannya, istrinya nyuruh anaknya, kamu dengan ini, coba diminta maaf. Anaknya yang disuruh memintakan maaf. Nah, begitu yang dimintai maaf anaknya, mereka berkata, saya tidak akan memaafkan kamu karena telah membohongi saya. Bahkan sampai bilang nanti bapakmu meninggal pun aku gak akan tajian. Ya pertanyaannya begini kan, bagaimana ini orang yang dimintai maaf kok nggak mau memaafkan? Terus bagaimana yang memintakan maaf itu anaknya karena bukan bapaknya? Secara Islam itu bagaimana Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah untuk mencari ampunan dari Tuhan
bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah taubat. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan surga, bersegeralah mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa sifatnya orang yang bertakwa dalam ayat ini? Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu sifatnya adalah dia berimpak baik dikala dia lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh. Kemudian sifat orang yang bertakwa adalah yang mengontrol amarahnya, yang mengontrol amarahnya. Wal 'afina 'anil nas. Dan sifat orang yang bertakwa adalah memaafkan manusia. Ya, jadi manusiawi namanya orang marah, orang manusia. Tapi di antara yang kita perjuangkan adalah memaafkan. Jika orang bahkan yang sangat mulia, yang sangat tinggi, dia tidak meminta maaf tapi sudah dimaafkan. Sehingga diajarkan oleh ulama. Itu sebelum tidur tetap dalam hati tidak ada dendam kepada manusia. Kalau ada yang salah saya maafkan, lepas, ikhlas. Itu juga salah satu cara membahagiakan Rasulullah SAW. Tidaklah tidur kecuali tidur dalam keadaan tidak ada dendam kepada manusia. Dan salah satu bekal yang buruk dibawa mati adalah kebencian, kedendaman. Sekiranya itu sebenarnya nafsu kita saja. Karena marah sampai akhirat saya tuntut tidak akan menguntungkan kita, sekedar melampiaskan, memuaskan nafsu kita saja. Kalau itu beruntung bagi orang yang mati, ya banyak orang yang tidak akan memaafkan. Nanti beruntung. Ternyata yang membuat manusia itu untungnya besar jika dia berhasil memaafkan. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, amalan yang paling berat ada beberapa yang sudah kita sebut. Salah satunya adalah memaafkan ketika marah. Tapi di situ amalan yang, nah, dia berbohong, dosa besar bohong. Kemudian orang ini kecewa karena dibohongi, manusiawi. Kemudian yang berbohong syakaratul maut. Syakaratul maut. Kemudian di situ keluarganya tahu dosanya, dia memintakan maaf. Benar yang dilakukan oleh anaknya atau keluarganya, memintakan minta maaf. Nah, kemudian urusan memberikan maaf tidak, itu bukan kita yang punya kekuasaan. Tugas kita yang meminta maaf, betul, minta maaf. Urusan dia maafkan atau tidak bisa kita, bukan kita yang memiliki hati, bukan kita yang memiliki jiwa. Tidak bisa dipaksakan. Nah, tentu yang utama meminta maaf yang bersalah. Dia tidak minta maaf, maka diwakilkan oleh saudaranya. Bagaimana kemudian dia tidak dimaafkan? Ya, dia sudah jalani ikhtiar. Tidak mungkin akan bisa memaksa orang. Nah, jadi sudah jalani ikhtiar, menenangkan dirinya. Allahu a'lam, kemudian hanya Allah yang tahu. Mungkin ada tambahan. Ketika Allah menyebut aulia, wala khaufun wala hum yahzanun, tidak ada takut, rasa takut dan susah gitu. Kalau di mana makam yang paling tinggi di antara keduanya, ada yang takut, ada yang tidak takut gitu, maksudnya tidak ada rasa takut. Ini para aulia Allah itu.
Ya, betul. Jadi Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Allah gunakan lagi kata innama. Innama itu kata pembatasan. Hanya saja. Jadi innama itu hanya saja. Hanya saja yang takut kepada Allah itu ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Salah satu makna takwa kepada Allah itu adalah takut. Salah satu makna takwa itu takut. Nah, jadi juga ini ada yang diartikan hanya saja yang bisa bertakwa kepada Allah itu ulama. Siapa itu ulama? Yang memiliki ilmu. Kemudian diartikan lagi lebih bawah, berarti hanya saja kita bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu. Bagaimana kita mau bertakwa kepada Allah tidak ada ilmu? Bagaimana mau sholat, bagaimana mau ibadah tidak ada ilmu? Ya, kemudian ahli ilmu itu ulama, sehingga maknanya juga orang yang paling bisa bertakwa adalah ulama karena paling berilmu. Makna takut di sini adalah takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Takut murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam takut-takut yang lain. Jadi takut jauh dari Allah, takut berpisah dengan Allah, takut murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena takut jauh dari Allah, takut, maka dia tidak berani untuk mengerjakan larangan Allah. Tidak berani abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan orang yang cinta kepada yang dicintai, takut berpisah dengan orang yang dicintainya. Maka ulama takut berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani, jangankan yang haram, yang tidak jelas saja dia tidak berani lakukan. Inna auliya Allah, kemudian dalam ayat yang lain, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut dan tidak sedih ya terhadap makhluk. Terhadap makhluk tidak bersedih. Terus bagaimana? Muncul lagi, Nabi Muhammad kok nangis bersedih ketika meninggal, wafat putra beliau. Katanya wali-wali saja la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut dan tidak sedih. Bagaimana Nabi? Jangankan Nabi, itu wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum, sehingga ada wali yang meninggal anaknya senyum tertawa. Karena ini yang dilakukan oleh kekasih Allah yang dicintainya. Terus Nabi menangis. Nabi pemimpin Nabi. Bagaimana dengan Nabi? Wali saja la khaufun alaihim. Belum lagi Nabi ulul azmi yang rintangannya lebih dahsyat. Bagaimana itu? Bagaimana pemimpin Nabi? Pemimpin Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Maka dijelaskan oleh ulama, beliau mengajarkan cara manusiawi, cara bersedih, mengajarkan manusia. Sama dengan beliau kelolosan sholat lebih, sama dengan beliau kurang sholatnya, itu menjadi hukum. Jadi begitu juga beliau. Sehingga ada ulama juga yang menyampaikan dari sisi lain. Bukan dikatakan tahun kesedihan bagi Nabi, kan sering disebut
Amul huzni, tahun kesedihan. Ada yang menjelaskan sungguhnya bukan, jangankan pemimpin Nabi dan Rasul, para wali aja la khaufun alaihim. Tapi beliau mengajarkan cara menyikapi musibah. Nah, jadi maksudnya takut di situ takut akan murkanya Allah, takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya meskipun itu samar-samar, tentu dengan ilmu. Kemudian tidak takut, tidak sedih ya terhadap perkara dunia, terhadap perkara. Adapun terhadap perkara akhirat, maka sedih perkara akhirat. Rasulullah sedih perkara akhirat, memikirkan nasib umatnya di akhirat. Kemudian Utsman bin Affan menjelaskan, kalau sedih perkara dunia mengeraskan hati, kalau sedih perkara akhirat menerangi hati. Nah, jadi itu bedanya. Jadi sedih, tidak sedih dengan perkara dunia, tidak takut dengan perkara dunia. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang barokah, bermanfaat untuk bekal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama.